Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aizon Akirom Ashabu Konatu Majelis Ulama Indonesia Sanukodimu Lakum Nasro Al-Hobaruwaki Bimadinati Bikasi Halian. Ma'akum Muhammad Al-Farizi Madinatu Bikasi Fil Ahbari Minha. Mengawali berita hari ini, calon wali kota Bekasi nomor urut 01, Heri Koswara mengaku akan meminta masukan dari ex-gubernur Jakarta, Anies Baswedan, soal penataan transportasi publik di Bekasi. Khususnya program peremajaan angkot. Heri Koswara menyebut bahwa program Jaklingko yang dijalankan Anies efektif dalam memberi pelayanan kepada warga. Khususnya program peremajaan angkot, Heri Koswara menyebut bahwa program Jaklingko yang dijalankan Anies efektif dalam memberikan pelayanan kepada warga dalam bidang transportasi umum. Heri mengibaratkan dirinya seperti galon kosong yang siap diisi. Apabila diskusi dengan Anies Baswedan benar terjadi, di sisi lain, Heri juga sudah berencana untuk membuat program jaringan transportasi lingkar Bekasi atau yang disingkat Jangkar. Ada sejumlah rencana dalam program Jangkar tersebut. Beberapa di antaranya adalah pemberlakuan ongkos transportasi yang murah serta menerapkan standar tinggi untuk perlindungan penumpang, terutama perempuan, anak, kalangan difabel, dan lansia. Berita selanjutnya, calon wali kota Bekasi nomor urut 3, Tri Adianto, memperkenalkan program bantuan operasional RW. Melalui program ini, setiap RW akan mendapatkan alokasi dana sebesar 100 juta per tahun untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan dan perbaikan di wilayahnya masing-masing, termasuk penggerakan ekonomi lokal. Tri Adianto menyampaikan bahwa dana tersebut dapat digunakan untuk beragam kebutuhan, seperti perbaikan infrastruktur jalan, keamanan, sampai pemeliharaan balai warga RT RW, posyandu maupun taman. Namun, untuk kegiatan infrastruktur yang lebih kompleks, tetap harus melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang. Untuk memastikan dana bantuan operasional ini digunakan dengan baik dan transparan, setiap RW diwajibkan melaporkan penggunaan dana kepada lurah setempat. Selain itu, laporan keuangan akan disampaikan kepada warga melalui musyawarah RT dan RW, sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi dan mengetahui secara langsung bagaimana dana tersebut dikelola. Program ini diharapkan bisa memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik, aman, dan nyaman, serta mendorong kesejahteraan warga melalui lapangan kerja yang dihasilkan dari kegiatan di wilayah. Berita selanjutnya, realisasi investasi di Kabupaten Bekasi pada triwulan ketiga 2024 mencapai 54 triliun rupiah. Capaian tersebut melampaui target investasi tahun ini sebesar 50 triliun rupiah. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMP-TSP Kabupaten Bekasi, Suhub, menyampaikan realisasi investasi pada triwulan ketiga menempatkan Kabupaten Bekasi sebagai yang tertinggi di Jawa Barat. Suhub menjelaskan bahwa nilai investasi tersebut berasal dari penanaman modal asing atau PMA sebesar 39,36 triliun rupiah dan penanaman modal dalam negeri atau PMDN sebesar 14,77 triliun rupiah. Ia memaparkan bahwa sejumlah investor baik lokal maupun asing berinvestasi di berbagai sektor seperti jasa, industri logam, mesin, dan elektronik, industri kendaraan bermotor dan alat transportasi, pergunungan dan telekomunikasi, perumahan, kawasan industri, serta perkantoran. Selain nilai investasi yang tinggi, Suhub juga menyoroti kontribusi sektor-sektor industri di Kabupaten Bekasi dalam penyerapan tenaga kerja. Berita selanjutnya, GRP dukung program percepatan penurunan angka prevalensi stunting Kabupaten Bekasi. Tetap bersama kami karena berita selengkapnya sesaat lagi. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Al-Farizi. Berita selanjutnya, PT Gunung Raja Paksi Tbk atau GRP berkomitmen untuk berperan aktif dalam mendukung inisiatif pemerintah untuk menurunkan angka prevalensi stunting di Kabupaten Bekasi. Melalui perayaan Hari Pangan Sedunia 2024 yang diselenggarakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi, GRP menegaskan dukungannya terhadap program ini yang merupakan langkah krusial dalam meningkatkan kualitas hidup anak-anak di wilayah tersebut. Dalam rangka mendukung program pemberian pangan B2SA atau beragam, bergizi, seimbang, dan aman, GRP menyumbangkan 600 kg telur yang didistribusikan dalam 3 tahap, sebuah kontribusi yang diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Tak hanya itu saja,
GRP juga mendukung perkembangan 10 anak yang terindikasi stunting di Tambun Selatan dan Desa Telaga Murni, Cikarang Barat selama 3 bulan ke depan melalui menyediakan makanan bergizi tinggi dan melakukan pemantauan kesehatan secara berkala. Mengakhiri berita hari ini, semua instruktur LTkers dalam gelaran latihan bersama terapi kesehatan Ling Tengkung haruslah bersikap dan bertindak secara profesional. Hal itu dipesankan Mayor Jenderal TNI Marinir Purnawirawan Widodo Dwi Purwanto yang pernah menjabat penasihat Ling Tengkung. Ketika menjamu tamunya, para instruktur LTkers dari Kota Bekasi dan sekitarnya yang datang berkunjung ke rumah kediamannya di Komplek Perumahan Gerahayala Yuda, Ciangsana, Kabupaten Bogor, Selasa 22 Oktober 2024. Menurut Widodo, seseorang instruktur LTkers itu seyogyanya tidak cukup puas hanya mahir menjadi peraga dalam gerakan saja, melainkan harus bersedia meningkatkan kualitas dirinya untuk mampu menjadi seorang pelatih. Sebagaimana halnya pada keterampilan olahraga bela diri, biasanya seseorang pendekar itu mempunyai kemampuan pula untuk menjadi tabib atau sisye yang mampu mengobati pasien yang menderita suatu penyakit. Seorang instruktur LTkers dalam setiap kali menggelar latihan bersama seharusnya mampu mendata para pesertanya, terutama tentang data perkembangan kesehatannya. And that was the news for today. Stay tuned Bekasi City Indie News, actual and up to date. I am Muhammad Al-Farizi. See you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.